Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Al Second Channel. Bersama saya Ali Rahman. Bagi baraya yang sedang mencari mobil bekas irit bahan bakar muat banyak orang, ini adalah pilihan yang tepat. Stoknya baru datang. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe R bertransmisi manual tahun 2016. Platnya Z Kota Tasikmalaya atas nama perorangan, pajaknya juga masih hidup. Habis di bulan 1 tahun 2022. Totalan pajaknya di 2.400.000-an. Kalau sama ganti kaleng jadi 2.800.000, tapi itu hanya 5 tahun sekali ya. Kemudian bagi baraya yang pengen tahu seperti apa detail kondisinya dan berapa harganya, tonton terus videonya hingga habis. Stay tune and santuy. Oke baraya, kita mulai pengecekan di bagian headlamp sebelah kanan, bagian depan. Kondisinya seperti ini, masih bening, tidak ada pecah-pecah apalagi menguning. Untuk lampunya semuanya masih menggunakan halogen. Kemudian untuk grillnya seperti ini. Biasa orang Tasikmalaya menyebutnya dengan model barong. Nah, kita lanjut. Sebelah kiri untuk headlampnya juga masih bagus, masih bening. Kondisi lampunya juga semuanya masih dalam kondisi yang normal untuk elektrikalnya. Di bagian bawah juga sudah dilengkapi dengan fog lamp warna kuning dan lampunya masih menggunakan halogen. Kemudian di sebelah sini tempat menyimpan plat nomor, dan di sebelah kiri, sebelah kanan maksud saya, ada juga fog lamp. Untuk kondisi bagian depannya seperti ini, tampilannya terlihat gagah, elegan, dan ini adalah mobil keluarga yang paling nyaman di kelasnya. Kita ke bagian samping. Nah, ini untuk kondisi hood engine-nya. Catnya juga masih bagus, full original. Gap antara kap mesin dan fender masih presisi, masih rapet. Kemudian gap antara bumper dan fender juga dalam kondisi yang baik, masih rapet. Kita ke kondisi bannya. Nah, kondisi bannya juga masih bagus, sekitar 80%-an. Untuk profil bannya 185/70 ring 14. Kondisi peleknya seperti ini masih bagus, ada lecet-lecet dikit, wajar. Namanya juga mobil bekas. Lanjut. Gap antara fender dan pintu depan juga masih presisi, masih dalam kondisi yang bagus. Ada juga side body molding memanjang ke pintu belakang. Untuk kondisi spionnya seperti ini, ada lecet-lecet sedikit, wajar. Namanya mobil bekas. Kembali lagi, namanya juga mobil bekas. Nah, ini untuk spionnya sudah elektrik untuk pengaturannya. Ini tampilan bagian pintu depan sebelah kanan masih bagus, tidak ada penyok-penyok. Masih kaleng juga, belum ada dempulan di bagian pintu depan. Lanjut, untuk pintu bagian belakang sebelah kanan dalam kondisi yang bagus. Nah, perhatikan baraya, ini untuk natnya juga masih menyambung dengan baik dan tidak ada kerutan sedikit pun. Jadi tidak ada indikasi bekas nabrak dari bagian samping sebelah kanan. Gap antara pintu belakang dan bodi bagian belakang juga masih presisi ya, tuh. Untuk tris plangnya juga masih rapi. Nah, ini tandanya belum pernah ada benturan, karena kontur yang seperti ini masih terlihat jelas dan masih rapi. Ke ban bagian belakang, kondisinya masih bagus. Yang ini 90%-an, menggunakan ban GT Radial Campiro Eco G. Untuk profil bannya 185/70 ring 14. Nah, ini untuk tutup tangki bensinnya berada di sebelah kanan. Kemudian gap antara bumper belakang dan bodi bagian belakang juga masih rapat, sangat rapat sekali. Kita lihat juga nih kondisi reflektor bagian belakang. Sebelah kanan dalam kondisi yang bagus. Tidak ada pecah-pecah, tidak ada menguning, semuanya lampunya masih menggunakan. Oh, ini ada lampu remnya sudah menggunakan LED, ini diganti kayaknya. Dan ini untuk lampu mundur dan lampu sennya masih menggunakan halogen atau bohlam. Di sini ada emboss Xenia. Kemudian ini ada reflektor. Di bagian bawah juga ada reflektor. Kita lihat gapnya, bagasi dan pintu. Oh maaf, bagasi dan lampu sampai ke bagian bawahnya masih presisi. Sudah dilengkapi juga dengan ini pelindung bumper dan 2 buah parkir sensor. Di sini ada emboss atau logo Xenia. Kemudian ini tipe R. Dan mesinnya sudah menggunakan PPTi atau dual PPTi maksud saya. Kemudian di sini ada wiper, ada high mount stop lamp, kemudian upper spoiler. Untuk kondisi bagian belakang seperti ini,
masih bagus, reflektornya juga semuanya masih bagus, dalam kondisi yang bagus, tidak ada indikasi bekas nabrak di bagian belakang. Lanjut, gap bumper dan bodi bagian sebelah kiri masih rapet, masih bagus. Di atas juga kondisi catnya masih bagus. Kemudian untuk kaca filmnya juga masih bagus. Ke bagian ban sebelah kiri, ini untuk kondisi bannya masih tebal, sekitar 80%-an. Untuk kondisi peleknya cukuplah untuk kelasnya mobil bekas, namun tidak terlalu bagus untuk kondisi peleknya nih. Ada bekas goresan-goresan, tidak apa-apa. Lanjut. Nah, ini untuk handle-nya sudah di cover juga dengan warna chrome. Gap antara bodi belakang dan pintu bagian belakang sebelah kiri juga dalam kondisi yang presisi, masih bagus. Dilengkapi juga sama side body molding. Untuk kondisi pintu bagian belakang masih bagus, belum ada sepetan ya. Kita lihat kondisi trisplang bagian sebelah kiri masih dalam kondisi yang bagus. Kemudian gap antara pintu belakang dan pintu depan juga masih presisi. Kita lihat natnya di keker ya, baraya muncul orang Sunda nama. Masih dalam kondisi yang bagus, menyambung, masih presisi. Ini sudah dilengkapi juga dengan talang air di keempat pintunya. Ini kondisi spion bagian sebelah kiri. Kemudian gap antara pintu depan dan fender sebelah kiri masih dalam kondisi yang bagus, presisi, dan kondisi catnya juga masih bagus. Ini kondisi fender sebelah kiri masih kaleng breng. Ini pilar A dan fender juga masih rapet. Lanjut. Oke, itu untuk kondisi peleknya dalam kondisi yang cukup bagus, sekitar 90% lah. Saya tidak bilang 100% karena ini mobil bekas. Kembali lagi bahwa ini mobil bekas, tapi kondisinya dalam kondisi yang bagus tentunya. Kondisi bannya masih tebal dan sebleker depan juga tidak bocor. Kita akan lihat kondisi mesinnya seperti apa. Karena ini saya kameranya sendiri. Nah, ini untuk ruang mesinnya, kondisi dari frame bagian atas, bagian depan dalam kondisi yang bagus, tidak ada indikasi bekas nabrak sama sekali, hanya kotor-kotor sedikit, wajar. Kemudian ini untuk kondisi kap mesin bagian bawahnya dalam kondisi yang bagus, hanya kotor saja, nanti tinggal dibersihkan, kinclong lagi. Dan ini sealernya juga masih bagus, belum ada dempulan. Oke, masih bagus. Ke bagian mesin hanya ada kotor-kotor berdebu saja karena bekas dipakai. Untuk di bagian mesinnya tidak ada yang bocor, tidak ada yang remes, masih normal. Coolant juga masih normal. Overall untuk kondisi mobil ini dalam kondisi yang bagus bagian eksterior dan bagian mesinnya. Kita ke bagian interior. Nah, ini untuk bagian interiornya, door trim, hard plastik, warna hitam, dan ini ada warna abu-abu. Ada banyak tempat penyimpanan, 1, 2, 3, ini cukup 3 botol. Kemudian ini ada untuk bisa makanan atau apalah, itu bebas terserah baraya nanti. Ada door pocket, kemudian window lock, power window, mode auto hanya di sebelah kanan saja atau di sisi driver. Kemudian ini untuk membuka pintu dan ini untuk mengunci. Ada juga speaker di bagian bawah. Nah, ini untuk membuka tutup tangki bahan bakar. Ini untuk pengaturan joknya bisa reclining dan juga sliding, belum bisa di head adjuster. Di sini untuk membuka kap mesinnya di bagian depan, dan ini kondisi pedalnya. Ada tempat penyimpanan juga. Kemudian ini untuk mengatur electric mirrornya. Ada kisi AC. Kondisi setirnya seperti ini, masih ngulit jeruk, belum loyo, tuh, masih bagus. Yuk kita masuk. Nah, kita tutup.
Ini masih bagus tuh. Kondisi dashboardnya juga masih rapih. Di sini ada buat lampu hazard, kemudian ini untuk audio device-nya sudah double din. Di sini ada 2 buah kisi AC, di sini juga ada 2 buah kisi AC. Mungkin ini lebih tepat untuk kaca bagian depan biar tidak mengkabut. Sudah dilengkapi juga dengan SRS airbag, kemudian ada ABS juga, ada seat belt juga untuk sistem keamanannya. Di sebelah kiri penumpang bagian depan juga dilengkapi dengan airbag. Ada isi AC. Kondisi door trim sebelah kiri seperti ini. Masih cukup bagus. Di sini ada laci penyimpanan. Ada rapi ya ternyata. Untuk kondisi joknya seperti ini, sudah dibungkus dengan kulit, masih bagus. Joknya juga busanya masih tebal. Ini untuk tuas transmisinya, ada tempat penyimpanan, ada power outlet. Ini untuk pengaturan fan-nya atau kipasnya masih model puter kayak kompor gas. Ini untuk mengatur suhu dari AC-nya. The handbrake, kemudian ini ada 2 buah tempat penyimpanan dan ini juga ada tempat penyimpanan. Jadi 1, 2, 3. Di bagian sini sun visornya sudah dilengkapi juga dengan kaca. Ini lampu bacanya nyala normal. Kemudian ini back mirror atau untuk melihat ke bagian belakang. Nah, ini untuk sisi driver belum dilengkapi dengan kaca. Kita lihat pajaknya berapa. Nah, ini untuk pajaknya di 2.500.000-an. Pajaknya habis di bulan 4 tanggal 4 Januari 2022. Masih panjang. Kita ke baris kedua. Nah, kondisi baris kedua seperti ini. Kita mulai dari door trimnya. Door trimnya hard plastik. Ini juga plastik, bukan kulit. Ada warna abu di sini. Ada power window. Kemudian untuk handle membuka pintu, door pocket. Kemudian ini ada cup holder di bawah. Ada speaker. Untuk pengaturan kursinya bisa di reclining dan juga sliding, bisa nggak sih? Oh, bisa nih, sliding juga bisa. Sedikit mungkin gapnya. Ini kondisi kursinya, kulitnya masih bagus, masih rapi. Ada side back pocket, masih bagus. Hanya ini kotor saja, belum di steam. Ini untuk plafonnya, nanti tinggal di salon ulang aja. Masih bagus. Ini ada 3 pengaturan kecepatan dan 3 buah kisi AC. Ada handle. Sebelah kanan juga dilengkapi dengan handle. Ada lampu baca. Kemudian di bagian belakang dilengkapi dengan cup holder dan tempat penyimpanan. Sama. Kondisi dari jok bagian belakang dalam kondisi yang bagus. Hanya ini memang kotor, belum dicuci. Kita nanti salon saja, jadi lebih bersih ya. Oke. Ke bagian belakang. Nah, ini untuk kondisi bagasinya juga dalam kondisi yang bagus. Kita lihat sealernya juga masih original dan tidak ada kerutan di bagian belakang. Masih normal untuk kondisi pintu bagasinya. Ke bagian belakang ya seperti ini. Untuk tempat penyimpanannya cukup lah, saya tidak bilang luas untuk tempat penyimpanan bagasi di bagian belakang. Kalau mau luas tinggal baraya lipat saja untuk kursi bagian belakang. Oke, seperti itu untuk kondisi interior dari mobil ini. Lihat juga bagian bawahnya normal, tidak ada yang bocor. Ini ban serepnya masih cukup bagus. Kita tutup dulu bagian depannya. Overall, untuk kondisi dari mobil Daihatsu Xenia tipe R bertransmisi manual tahun 2016 ini dalam kondisi yang bagus, siap pakai tentunya. Bagi baraya yang berminat dengan mobil ini ditawarkan di 136 juta saja. Masih bisa nego sampai deal tentunya. Bagi baraya yang berminat dengan mobil ini bisa berkonsultasi ke Ali
di 082130333763. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.